Pakar hukum Aan Eko Widiarto yang merupakan saksi ahli dari Ganjar Mahfud mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menangani masalah selain seputar hasil Pilpres 2024. Karena dalam proses Pilpres terjadi sejumlah masalah yang juga melanggar konstitusi. Dan berikut wawancara rekan Aldi Hawari dengan Aan Eko Widiarto. Apa saja poin-poin yang paling krusial dari keterangan Anda yang tadi diberikan kepada Hakim MK begitu, yang sekiranya ini bisa memberikan poin plus kepada tuntutan dari pemohon? Ya, permasalahan mendasar yang sering menjadi perdebatan kalau kita ikuti permohonan dan jawaban dari pihak termohon kemarin adalah apakah Mahkamah Konstitusi ini punya wewenang untuk mengadili yang bukan perselisihan hasil. Misalnya soal proses, apakah Mahkamah punya wewenang itu? Nah, tadi saya sengaja untuk membeberkan itu, menguraikan, menyuguhkan kepada Mahkamah, bahwasanya Mahkamah Konstitusi ini adalah the guardian of constitution. Yang dia jaga adalah Undang-Undang Dasar. Sehingga sepanjang prosesnya misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, atau hasilnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah punya wewenang itu. Sehingga saya juga mencontohkan beberapa putusan-putusan yang ada sebelumnya yang kita sebut dengan judicial activism. Mahkamah itu mulai tahun 2008, walaupun di dalam undang-undang waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2004 tidak ada istilah TSM begitu, Mahkamah sudah membuat putusan bahwa untuk praktek penyelenggaraan pemilu yang prosesnya seperti ini, misalnya Undang-Undang Dasarnya kan sama, perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi dalam prakteknya bukan soal hasil yang hanya dipersoalkan, tapi prosesnya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E. Nah, disitulah kemudian Mahkamah memutuskan dan memeriksa perkara-perkara yang bukan hanya soal hasil. Nah, ya sepanjang pemohon bisa membuktikan, ya, ada dua yang tadi saya garis bawahi di Mahkamah. Satu TSM, ya, kan sudah kebiasaan kita TSM. Yang kedua adalah intolerable condition, kondisi yang tidak bisa ditolerir, sehingga Mahkamah harus turun tangan. Bisa turun tangannya dalam bentuk diskualifikasi, bisa turun tangannya dalam bentuk PSU, pemungutan suara ulang. Nah, pemohon ya seharusnya bisa membuktikan, karena posisi saya adalah posisi ahli, hanya menyampaikan frameworknya saja dari sisi hukum konstitusi. Ketika nanti apakah kemudian bisa menyatakan bahwa diterima permohonannya ini, tentunya ini adalah tugasnya pemohon.